bisnismen di sini. Boleh tidak kita memiliki keinginan untuk mendapatkan lebih? Dan memang harus berusaha untuk mendapatkan lebih banyak barang-barang mewah, tas bermerek, jam bermerek. Be man, be strong in the Lord, be strong in the Lord. Wow, salam kenal semuanya, bapak-bapak yang luar biasa, yang di online juga salam kenal. Kita bertemu dalam kasih Tuhan yang luar biasa, amin. Ya, Sutos ini mengingatkan saya pada peristiwa yang Tuhan memberikan sebuah absolute clarity. Ini menarik sekali karena ketika saya ditugaskan Pak Bambang, Pak sharing ya. Waduh Tuhan, saya ini mau ngomong apa ya? Terus Tuhan memberikan impresi dalam diri, itu loh. Kamu itu kan harus jelas toh, kehidupan itu kan harus jelas. Arah kehidupan kita ini harus kemana? Ini harus jelas. Oke, kalau gitu absolute clarity. Enggak taunya saya dapat kabar ini ada di Sutos. Waduh, kaget saya. Wah Tuhan, ternyata Engkau mengingatkan aku kembali. Jadi Sutos ini, ruangan ini ya, saudaraku, ini ruangan ibadah yang dulu saya pertama kali dipulihkan Tuhan untuk kembali pelayanan. Jadi kalau kita membawakan sebuah firman Tuhan ini, kita harus mengalami dulu. Ya, kejelasannya Tuhan dalam kehidupan kita harus mengalami dulu. Saya dari kecil pelayanan karena orang tua juga aktif pelayanan. Tapi sebuah peristiwa yang membuat saya mundur dari pelayanan karena dari seorang gembala tidak mendukung apa yang gini. Dia memasrahkan sebuah tanggung jawab, saya kerjakan, ternyata ditentang oleh pihak majelis. Dan ketika itu ada rapat besar, gembalanya angkat tangan. Wah, dari situ saya sakit hati. Sakit hati, sudah tidak mau pelayanan, tapi tetap ke gereja. Ya, iman tetap ya, iman pokoknya ke gereja, hari Minggu tidak terlambat, yaitu didikan orang tua saya. Kemudian suatu saat istri saya itu ngomong, kok kamu ini diminta balik sama Tuhan. Waduh, kalau diminta balik Tuhan ini kan ada dua maksud ya. Satu memang diminta untuk pelayanan lagi, atau satunya mau diminta balik ke rumah bapak gitu. Kan bingung ya. Terus saya bilang sama istri saya gini, kalau Tuhan ya bisa bicara dengan kamu, kenapa enggak Tuhan bicara sama saya sendiri? Udahlah, nggak tahu kan, Tuhan itu kan bisa bicara dengan siapapun. Ya oke, kita doa. Saya doa, terus saya ini kan gerejanya kelilingan. Kalau saya punya istilah gerejanya ini gereja kentang ulek gitu ya, Kristen kentang ulek. Kentang kalau diulek kan lari ke kiri, lari ke kanan, lari ke atas, lari ke bawah. Nah suatu saat saya bergereja di HFC, keliling-keliling, terus ibadahnya di Sutos. Di Sutos ini saya cuma ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kalau memang pingin saya balik untuk melayani Engkau seperti dulu, oke, tapi saya tidak mau minta pelayanan, saya maunya ada yang memberi pelayanan. Setelah ngomong gitu, ibadah kan di sini, pulang ibadah jam 10, jam 11, saya keluar sama PIC ibadahnya waktu itu, langsung dipanggil, Pak Bani, bantu doa ya. Oh siap, bantu doa, kirain ada yang sakit kan. Bantu doa, oke. Apa Pak? Kita ini butuh pelayan Tuhan. Pak Bani kandidatnya. Kaget saya langsung. Loh ini jawaban tidak main-main ini. Saya baru berkata itu tidak sampai seminggu dengan istri, kita punya deal-dealan dengan istri. Ternyata Tuhan jawab. Wah sudah, saya tidak pakai ngomong panjang. Oke, mana formnya? Formnya saya bawa pulang. Waktu di mobil saya kasihkan istri. Ini loh, Tuhan memang bicara lewat kamu. Dibuka, lah kok ditawari jadi pelayan Tuhan. Wah, saya sampai rumah langsung nangis toh. Waduh, Tuhan ini memang memperhatikan ya. Tuhan itu jelas dalam kehidupan saya. Bukan itu saja, ketika saya ingin meneruskan sekolah dari S1, ingin lanjut sekolah S2, saya itu bingung. Karena dulu punya cita-cita itu kan konsultan, seperti Daniel gini kan, konsultan. Lalu siapin dana kerja, Tuhan rubah. Karena apa? Karena ada perekonomian yang buruk, lalu akhirnya dana untuk pendidikan terpakai. Kita harus survive dulu. Terus saya bilang lagi sama Tuhan, oke Tuhan, kalau aku mau kerja, aku mau sekolah lagi S2, mau kemana? Nah, kok gembala saya itu ngomong, kamu harusnya sekolah S2 loh.
magister teologi. Waduh, saya ngomong, waduh Tuhan, masuk teologi, kita nih mau jadi bisnismen kok suruh masuk teologi itu gimana? Terus saya nolak itu tahun 2005. Saya tidak mau. Perjalanan waktu dengan segala peristiwa yang ada, Tuhan akhirnya tetap ngepres, kamu tuh hidupmu harus jelas. Oke, mau kemana Tuhan? Tahun 2017 saya sudah siapin semuanya, dokumen-dokumen. Saya mau sekolah di Indonesia aja karena sudah berumah tangga, anak sudah 2 waktu itu. Ya udahlah, ambil di UNER. Dokumen sudah siap, dana sudah siap. Saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang kau mau aku masuk teologi, minta tanda 1. Tolong ingatkan lagi melalui gembala saya. Gembala saya itu sudah tidak pernah ngikutin panjang bertahun-tahun. Nah, peristiwanya terjadi di Sutos ini. Peristiwanya itu jadi Sutos. Jadi Sabtu saya ngomong sama istri, buku ini sudah siap masuk ya S2 ya. Oke, terus kamu masuk mana jadinya? Pilihannya 2. Kalau Tuhan ada peristiwa yang ngomong kamu harus masuk teologi, saya akan masuk teologi. Tapi kalau enggak, berarti masuk non teologi, masuk UNER S2 Science Management. Senin itu mau apply. Itu Sabtu ya. Saya pelayanan minggu di sini sudah dirapikan semua, ibadah kedua belum ada yang datang asyir. Gembala sidang datang, saya temanin di ruang yang kaca ini. Gitu. Saya layani, terus saya bilang, Bu, maaf ya, saya tinggal keluar dulu karena belum ada asyir yang menjaga. Oh iya, sampaikan. Begitu saya keluar itu, bapak-bapak ya, pintu itu kan gitu kan. Seret. Diingatkan, Ban, kapan kamu masuk teologi? Padahal kita baru janji kapan? Sabtu loh. Wah, langsung gemetar, kaki ini gemetar. Iya Tuhan. Jadi enggak pakai ngomong panjang lebar, saya langsung ngomong sama gembala saya, "Loh bisa tak Bu masuk ini semester genap?" "Boleh. Nanti saya teleponkan yang bagian terkait." "Kamu sudah siap dokumennya?" "Saya sudah siap dokumen." Lah memang enggak bohongi, memang sudah siap dokumen. Nah, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita bisa bertemu di tempat yang luar biasa ini, Tuhan mau mengingatkan kita pada malam hari ini tentang apa? Tentang absolute clarity. Sebuah kejelasan yang absolut. Yuk kita baca kebenaran firman Tuhan dari Lukas 12 ayat yang ke-51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Wah, kita kalau membaca ayat ini, loh, seakan-akan ini sebuah kontradiksi. Loh, Yesus datang itu sebagai apa? Raja damai. Tetapi dikatakan, aku, gitu, bukan damai, melainkan pertentangan. Ya, aku datang bukan membawa damai di atas bumi, melainkan pertentangan. Apa yang Tuhan mau sih? Kenapa kok Tuhan berkata, aku datang ini bukan membawa damai, tetapi membawa pertentangan? Tuhan itu mau kehidupan kita ini jelas benar. Pertentangan itu bukan berarti kita tidak boleh damai, tetapi ada sebuah kondisi kita ini harus bertentangan. Kita harus tidak boleh menjadi satu sama kondisi itu. Kondisi apa itu? Yang pertama adalah kondisi kemunafikan. Jadi jawabannya Kristus yang mengatakan Lukas 12:51 ini jawabannya ada di ayat yang sebelumnya. Kemunafikan, Lukas 12 ayat yang pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu apa? Kemunafikan orang Farisi. Nah, ini loh yang mau Tuhan pisahkan. Ada sebuah kejelasan kehidupan kekristenan antara yang benar-benar Kristen dengan yang munafik. Loh, orang Farisi itu hafal semua loh. Aturan-aturan Tauratnya, hukum Tauratnya, itu hafal semua. Tetapi Yesus mengatakan apa? Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi.
Munafik itu dalam bahasa Yunaninya hypokrisis. Kalau bahasa Inggrisnya hipokrisis. Itu apa sih? Itu berpura-pura percaya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Dan kita nggak bisa tahu loh. Ya kan? Saya bertatap muka dengan bisnismen di tempat ini yang luar biasa. Wah, mungkin bisa wajahnya cerah, ya atau wah bisa baca kitab. Tetapi hatinya kemana? Hati-hati, ya. Harus kita pisahkan kemunafikan itu. Kita jangan gabung dalam kemunafikan dunia. Kemunafikan itu berbicara yang pertama tentang ibadah. Ya. Jadi Tuhan itu tadi poin yang pertama, Tuhan mau kita tuh jelas ya, absolute clarity bahwa kita itu jangan hidup munafik. Nah, hidup munafik itu seperti apa? Yang pertama adalah hidup ibadahnya. Orang Farisi kalau ibadah tujuannya apa? Tujuannya agar dilihat orang. Kurang apa coba orang Farisi itu ya? Rajin luar biasa, tetapi tujuan hidupnya apa? Dilihat orang. Matius 6 ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama ya, Matius 6 ayat yang kelima. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ditekankan lagi kan, orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Pertanyaan untuk kita semua, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita ini ibadah agar bisa dilihat orang? Apakah ibadah kita ini hanya rutinitas sebagai seorang Kristen? Ya karena Kristen, ya sudah aku harus mau tidak mau minggu ibadah. Seperti yang pernah saya alami selama 9 tahun, ya ibadah hanya sebagai rutinitas. Hati tidak bisa melekat benar. Itu munafik. Memuliakan Tuhan seadanya. Waktu pujian, terus kita tepuk tangan, ya wis, inilah. Kadang cuma duduk, ngeliatin orang-orang. Loh kita ini ibadah mau seperti apa? Apa mau seperti orang Farisi? Pandemik ini memang mengubah perilakunya orang-orang loh. Orang-orang Kristen ini dari rajin ke gereja onsite jadi males. Online. Ya kan? Kalau ditelepon, oh tapi bukan nyindir yang di sini loh ya. Nanti Dr. Hendro ngomong ini nyindir, nanti kasihan yang di online sini. Kalau onlinenya sini orang-orang yang tidak munafik nih ya, orang yang apa adanya. Amin. Nah, kadang itu kita kalau mengingatkan teman ya, ayo ibadah online, onsite. Alasannya apa? Aku loh sudah ibadah online. Loh, yang ibadah onsite aja loh ya. Waktu pujian, waktu mendengarkan firman Tuhan, lo bisa ngelamun, bisa ketiduran, bisa apalagi online. Jangan seperti orang Farisi. Orang Farisi ibadah hanya untuk dilihat orang. Matius 15 ayat yang ke-8 berkata demikian, ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini kemunafikan yang serem. Serem banget. Memuliakan Tuhan, kita bisa nyanyi seperti tadi toh. Wah, kalau saya yakin di sini tidak ada yang munafik ya. Semuanya semangat, ya kan? Tetapi di luar sana itu banyak. Dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, jauh itu kalau dalam bahasa aslinya itu far away. Far away itu it's not only far. Kalau far itu ada jarak yang bisa diukur. 1 meter, 10 meter, 1 kilo, 5 kilo. Tapi kalau far away itu berusaha menjauh. Konsepnya itu begitu. Firman Tuhan itu jelas sekali. Far away. Jadi mungkin saya kalau di sini bisa gambarkan, kalau saya diajak ketemu, ayo meeting FGB, terus ketemu Pak Bambang. Oh Pak Bambang. Nah ini menjauh. Bukan cuma jaga jarak, tapi berusaha menjauh terus. Ibadah itu jangan sampai munafik juga. Diingatkan lagi di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, itu poin yang pertama tentang kemunafikan. Jadi Tuhan itu mau kita itu punya kejelasan. Hidupan kita nih, absolute clarity kita itu apa? Jangan hidup munafik. Hidup munafikmu ini apa? Ya tentang ibadah, ya kan? Satunya tentang kebanggaan diri. Orang Farisi itu ya, saudaraku, kalau melihat orang lain tidak melakukan aturan hukum Taurat, apa yang dilakukan? Mencela, bukan menasehati. Matius 15 ayat 1 sampai yang ketiga. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Ini yang sering terjadi loh di kehidupan kekristenan kita. Kita seringkali merasa bahwa diri kita ini benar. Aku menjalankan kebenaran firman Tuhan. Aku loh, saya loh, sendiri ngalami ayatnya begini-begini. Kamu udah boleh begitu-begitu. Loh, itu apa bedanya dengan orang Farisi? Justru harusnya kita ini apa? Memberikan nasihat, bukan malah mencela. Kenapa kok bisa banyak orang sakit hati dengan kekristenan, dengan pengikut Kristus? Karena seringnya mencela. Seringnya kita menganggap bahwa kita kalau sudah ditebus oleh Kristus, terus kita menjadi seorang yang lebih tinggi dari orang yang lain. Harusnya malah kita ini melayani mereka, mengajak mereka. Bukan terus gaya karena aku ini baca Alkitabnya berulang kali, kemudian kita bisa menuduh orang lain sembarangan. Ya, kelihatannya baik dari luar, tapi ternyata di dalam kita mengalami kemunafikan. Ada kebanggaan diri. Aku di sini sudah lama, aku orang lama di sini. Dan itu terjadi. Ketika diberkati, jangan merasa bangga. Jangan merasa bangga kalau kita diberkati. Mengucap syukurlah ketika kita itu diizinkan Tuhan mendapat berkatnya. Tetapi itu ada tujuannya. Jangan kita menjadi orang yang bangga diri. Jangan munafik. Tadi kalau kita dengarkan kesaksiannya Pak Handoko, itu luar biasa itu. Apakah bisa sombong lagi? Sulit untuk sombong karena sudah mengalami jatuh sedemikian rupa dan ditolong Tuhan. Itu yang kita mau. Tapi jangan sampai kita dipukul Tuhan dulu, jatuh dulu, golong-komeng dulu, baru tidak munafik, baru kebanggaan dirinya ditaruh. Dan ini poin yang pertama tentang absolute clarity. Poin yang kedua tentang absolute clarity adalah tentang ketamakan dan kekhawatiran. Lukas 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ketamakan itu apa sih? Ketamakan itu plehon exea. Wah, ini bahasa apa ini? Plehon exea itu desire to have more. Jadi ada keinginan untuk mendapatkan lebih. Nah, pertanyaannya saya untuk bapak-bapak bisnismen di sini. Boleh tidak kita memiliki keinginan untuk mendapatkan lebih? Boleh. Tetapi hati-hati. Ada yang namanya ketamakan. Itu tipis. Itu sebabnya Tuhan mau apa? Absolute clarity. Bolehnya kita mendapatkan lebih banyak ini apa maksudnya? Kalau kebablas, kita jadi orang yang tamak. Kalau kita bisa mengontrol apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita menjadi orang yang rendah hati. Dan itu yang harus kita benar-benar teguhkan. Apa jawaban Tuhan untuk orang yang tamak, yang selalu kepingin lebih dan lebih dan lebih? Dijawab di ayat yang ke-20, Lukas 12 ayat yang ke-20. Ya. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh." Loh, bukan saya ngatain lo ya. "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan
Untuk siapakah itu nanti? Ini loh maunya Tuhan atas kekayaan kita. Tuhan tidak mau uang kita, enggak. Tetapi ini loh, kalau kita mengumpulkan harta, mengumpulkan kesuksesan untuk kita sendiri, jadinya orang yang tamak. Tuhan ngomong apa? Orang bodoh. Hari ini nyawamu, jiwamu akan diambil. Terus kita mengumpulkan itu semua, deposito, mengumpulkan perusahaan-perusahaan besar, mengumpulkan saham, untuk siapa? Ketika kita dipanggil Tuhan. Kita bisnis, punya usaha, modalnya siapa? Bukan modal sendiri loh. Mungkin kita merasa, loh aku mendirikan sendiri kok. Aku bisa membuat sebuah perusahaan. Loh kepandaian yang kita miliki, modalnya siapa? Modalnya Tuhan. Pada penciptaan ya, kejadian, manusia diciptakan pada awal atau pada akhir? Di akhir. Tuhan nyiapkan semuanya dulu, ya kan? Kekayaan alamnya, ikan, air, semuanya disiapkan, baru manusia diciptakan. Manusia itu nggak ada modalnya. Kalau bapak-bapak di tempat ini punya bisnis, tadi saya dengar, wah bisnisnya luar biasa, bisa berkembang, bisa masih bergerak. Ingat, itu bukan modalnya kita. Tuhan loh yang ngasih kita di situ. Jangan terus kita hitung-hitungan sama Tuhan. Waduh Tuhan, aku masih belum bisa ke Eropa ini Tuhan. Nanti aja Tuhan ya, aku bantu pekerjaan Tuhan. Jangan. Lebih banyaklah kita memakai apa yang Tuhan percayakan kepada kita ini untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau bisnismen-bisnismen yang lain. Kita punya tabungan banyak-banyak untuk apa? Mau kebanggaan kita, untuk masa pensiun. Nah kalau tiba-tiba Tuhan panggil, percuma dana pensiun itu disiapkan. Itu semua modalnya Tuhan. Clarity yang kedua itu tentang ketamakan. Bukan tidak boleh kaya loh. Nanti salah tangkap. Oh kalau gitu orang Kristen tidak boleh kaya. Boleh. Dan memang harus berusaha untuk mendapatkan lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan. Lukas 12 ayat yang ke-22. Keuangan kita ini harus jadi cerminnya Kristus, jadi alat kita untuk menjangkau jiwa. Bukan terus untuk kita memiliki barang-barang mewah, ya tas bermerek, jam bermerek. Ya saya tidak melarang bapak-bapak di sini mempunyai itu. Tapi kalau itu akhirnya menjadi sebuah tujuan kita, ini jadi orang yang tamak. Absolute clarity-nya nggak jelas. Kejelasan hidupnya berarti bukan dalam Kristus, seperti orang Farisi akhirnya. Poin yang terakhir tentang absolute clarity. Poin yang ketiga, yaitu tentang tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Sebentar kita nanti akan merenungkan, kita naikkan sebuah pujian. Apa sih tujuan kehidupan kita? Kita mau kumpul-kumpul di sini FGB, tujuannya mau apa? Siapa yang mau kita jangkau? Apakah kita sudah punya nama-nama itu dalam pikiran kita untuk kita jangkau? Apakah kita hidup ini untuk anak-anak agar sukses? Kalau anak-anak sukses sudah cucunya sudah cicitnya. Loh berarti kan kita egois sekali di situ. Iya kan? Untuk apa tujuan kehidupan kita? Hati-hati dengan tujuan kehidupan kita. Lukas 12 ayat yang ke-36, ini jawabannya. Ya, tujuan kita itu untuk apa? Ya, Lukas 12 ayat yang ke-36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ayat yang ke-40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Nah, ini yang harus kita persiapkan kehidupan kita. Dari 3 poin ini, itu kemudian muncullah ayat yang menjadi dasar kita membahas tadi, Lukas 12 ayat yang 51. Jadi kalau Tuhan datang itu untuk memberikan pertentangan, artinya apa? Jangan kita tuh tamak. Ya kan? Jangan kita tuh munafik. Yesus datang ke dunia tujuannya jelas, yaitu untuk menebus saya dan saudara, untuk memberikan pemulihan. Tuhan itu mau kita dipisahkan, dipertentangkan antara yang gelap dan yang terang. Dari peristiwa di kehidupan saya itu, akhirnya saya sadar, oh ternyata Tuhan tuh maunya begini. Jadi kalau cita-cita saya tadi awalnya jadi seorang konsultan perusahaan, sampai saya ditabiskan sebagai seorang pastor, ternyata Tuhan tidak menghilangkan seluruhnya.
tetapi dirubah jalurnya sedikit, jadi konsultannya kerohanian. Firman Tuhan mengingatkan kita tentang absolute clarity. Bagaimana Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini harus dipisahkan, dipertentangkan kehidupannya. Kita ini ditebus oleh Kristus dari gelapnya dunia, kebinasan dunia, menuju ke keterangannya yang ajaib. Loh, ini absolute clarity. Dipisahkan. Itu sebabnya kita juga harus, mata kita ini tertuju pada Yesus. Kehidupan kita ini harus pada Yesus. Kenapa kok kita tidak berpikir ngajak anak-anak kita? Ayo, kalau yang punya cucu sudah besar, ayo gabungkan. Interdenominasi ini bagus sekali. Kalau denominasi, kita bisa egois. Tapi kalau interdenominasi, kita bisa bergeraknya lebih luas. Siapa tahu nanti bisa berkembang pesat, lebih banyak jiwa-jiwa anak muda yang ditobatkan.